Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini yang akan aku bahas dan review adalah produk sunscreen dari brand Kanada Skintific. Namanya 5 Times Ceramide Serum Sunscreen dengan SPF 50+, PA++++. Nah, produk ini memiliki beberapa produk claims yang informasinya aku temukan di kotak packagingnya. Nah, jadi sunscreen ini katanya broad spectrum protection untuk UVA, UVB, dan blue light. Terus katanya sunscreen ini cepat menyerap, terus non greasy, terus katanya lebih dikhususkan untuk yang kulitnya kering dan sensitif. Terus katanya ini deep hydration, memperkuat skin barrier. Terus katanya tidak diuji pada binatang alias cruelty free. Terus katanya dermatologically tested. Terus katanya mereka juga menggunakan trilogy triangle effect patented technology, yang artinya mereka itu menggunakan active ingredients yang tepat, terus secara intensif menghidrasi dan menenangkan kulit, terus katanya secara efektif melindungi skin barrier. Nah, selain itu sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients, yaitu ceramides, hyaluronic acid, dan sodium hyaluronate. Nah, jadi ceramidesnya sesuai nama produknya, mereka menggunakan 5 ceramides. Ada ceramide EOP, terus NS atau NG, terus ada ceramide NP, ada ceramide AS, terus juga ada ceramide AP. Tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus juga ada hyaluronic acid sebagai humectant ya, untuk menghidrasi kulit. Terus ada sodium hyaluronate yang merupakan versi lebih stabil dari hyaluronic acid. Nah, jadi sodium hyaluronate ini molekulnya lebih kecil daripada hyaluronic acid, jadi bisa penetrasi lebih dalam ke kulit kita untuk menghidrasi kulit. Nah, karena namanya sunscreen ya, jadi tentunya ada ingredients UV filter. Nah, jadi di sini mereka menggunakan 2 UV filters, ada organic chemical UV filter dan juga ada hybrid UV filters. Nah, jadi organic chemical UV filters yang mereka gunakan adalah ethylhexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate. Terus juga ada bis ethylhexyl oxyphenyl methoxyphenyltriazine atau lebih dikenal dengan nama Tinosorb S. Terus juga ada yang namanya ethylhexyl triazone atau nama lainnya Euphenol T 150 atau octyltriazone. Nah, hybrid UV filter yang mereka gunakan namanya methylene bisbenzotriazolil tetramethylbutylphenol atau lebih dikenal dengan nama Tinosorb M. Nah, selain key ingredients dan UV filters, ada banyak sekali ingredients di dalam sunscreen ini yang manfaatnya tidak kalah bagus untuk kulit kita. Ini aku tampilin di sini ya. Nah, jadi ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit kita. Terus juga ada Centella asiatica extract yang merupakan antioksidan, terus juga dapat menghidrasi kulit kita. Terus juga merupakan skin soothing, dapat meredakan kemerahan atau iritasi ya. Terus dia juga dapat meredakan peradangan. Terus juga dapat membantu proses penyembuhan luka. Nah, terus ada tocopherol acetate, yaitu versi lebih stabilnya pure vitamin E. Tujuannya untuk menghidrasi kulit ya, melembabkan kulit. Nah, dan dia juga merupakan antioksidan. Terus juga ada ectoin. Ectoin ini membantu mempertahankan keseimbangan hidrasi kulit kita dengan cara mempertahankan balance air yang tepat di kulit kita, dan dia juga merupakan antioksidan. Terus juga ada allantoin yang sifatnya keratolitik, yaitu menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit kita. Terus juga ada bisabolol yang sebenarnya tujuan utamanya itu sebagai fragrance ya, wewangian dari chamomile gitu. Nah, tapi katanya manfaat untuk kulitnya adalah skin soothing. Terus juga ada bifida ferment filtrate yang merupakan antioksidan. Terus juga ada portulaca oleracea atau purslane extract yang merupakan skin soothing dan antioksidan. Terus juga ada Pormidium persicinium extract yang merupakan blue green sea microorganism extract, tujuannya sebagai antioksidan. Terus juga ada Hydrolyzed rhodophyceae yang merupakan red algae extract, tujuannya sebagai antioksidan dan juga dapat menghidrasi kulit. Terus juga ada Pantrastium maritimum extract yang merupakan skin brightening, artinya dapat mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu ke kalian reviewnya seperti apa. Oke, aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu ya. Jadi ketika produknya nyampe tuh aku sedikit kaget karena ternyata packagingnya tuh mungil ya. Pas aku lihat, oh isinya emang cuma 30 ml gitu. Nah, terus yang aku notice adalah di botol packagingnya ini ternyata di ujung tempat keluar produknya ini tuh di lubangnya tuh ternyata semi transparan ya, karena kan umumnya kan
ujungnya ini kan solid putih gitu ya, tapi ini semi transparan. Nah terus konsistensinya ini menurut aku gel putih yang cenderung cair tapi nggak secair lotion gitu. Nah terus dia ini ketika diaplikasikan di kulit tuh gelnya ini langsung kayak melted cair kayak serum gitu, jadi gampang banget di blend, mungkin karena itulah namanya serum sunscreen ya. Nah terus dia ini ketika diaplikasikan di area sekitar mata tuh dia nggak bikin perih, which is a good thing. Nah terus dia ini setelah selesai di blend, dia ini hasilnya nggak ada white cast-nya, terus dia terasa ringan, nggak lengket, terus dia ini tidak terlihat maupun terasa greasy di kulit, padahal kan sunscreen itu oil based product ya gitu. Nah terus menurut aku dia hasilnya ini lebih ke satin finish, karena nggak glowing banget yang bisa disebut glowy finish, dewy finish gitu loh. Nah terus dia ini nggak ada wanginya sama sekali, malah kalau dicium tuh kayak wangi kayak baru selesai diformulasiin gitu loh, kayak baru keluar dari pabrik gitu menurut aku. Terus menurut aku overall di kulit aku tuh dia terasa lumayan hydrating, lumayan melembabkan gitu. Nah tapi ya seperti yang aku pernah jelaskan ketika mereview sunscreennya Azarin yang Hydra Maxi yang oranye ini, menurut aku ya sunscreen yang terasa melembabkan seperti kedua produk ini tuh kurang cocok dipakai ketika udaranya lagi panas, udaranya lagi panas gini. Karena menurut aku di kulit aku yang jenisnya kombinasi cenderung oily ini tuh pakai sunscreen yang melembabkan tuh too much for my skin gitu. Nah tapi demi mereview ya aku coba-coba aja gitu. Nah jadi sebenarnya tuh aku tuh biasanya kalau nyobain produk sunscreen itu cuma butuh kayak 5 harian gitu untuk tahu verdict akhir performa produknya gitu. Nah tapi kali ini aku butuh waktu sekitar 9 hari untuk cobain sunscreen ini, karena aku sempat pause gitu nyobain produknya. Jadi aku sempet berhenti pakai ini sekitar 2 atau 3 hari gitu, karena minggu lalu tuh aku mengalami PMS ya gitu kan, karena mau menstruasi gitu. Jadi muncullah hormonal acne satu muka, beneran satu muka, rame banget gitu. Nah karena memang menurut aku ketika kita lagi PMS ya, yang cewek-cewek sebaiknya tidak mencoba produk skincare baru gitu, karena kalau misalnya tiba-tiba muncul jerawat bakal susah ngebedain yang mana hormonal acne, yang mana jerawat yang muncul karena nggak cocok sama produknya gitu. Nah terus setelah menurut aku kondisi kulit aku udah lumayan, aku coba lagi si sunscreen ini, dan aku bisa bilang kalau sunscreen ini tuh tidak menimbulkan efek negatif di kulit aku gitu. Aku kayak ya senang aja sih gitu, oh akhirnya dia cocok di kulit aku gitu, karena kalau nggak cocok aku kayak kesel aja sih gitu. Nah jadi aku kalau baca di kotak packaging ini, sunscreen yang biru ini kan katanya lebih diperuntukkan untuk yang kulitnya dry to sensitive skin ya. Nah menurut aku setuju dengan statement klaim itu. Kenapa? Karena menurut aku di kulit aku yang jenis kombinasi cenderung oily ini aja udah lumayan hydrating, melembabkan banget, apalagi kalau misalnya dipakai di kulit yang jenisnya emang berminyak gitu ya, itu bakal too much moist for the skin gitu. Jadi emang menurut aku ini lebih cocok di kulit yang dry itu sensitif. Nah tapi mengenai sensitifnya itu aku kurang yakin, karena kalau yang namanya sensitive skin itu kan sensitivitas kulit tiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi aku nggak bisa bilang ini beneran cocok yang di kulit yang sensitif gitu, jadi kalian mesti cobain sendiri. Tapi kalau misalnya klaimnya untuk dry skin, menurut aku itu klaimnya benar gitu. Nah segitu aja review aku mengenai sunscreen scientific 5 times ceramide serum sunscreen dengan SPF 50 plus PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.